Jumpa lagi dengan saya, Lamsan Nebaho, dalam video yang meluruskan ajaran atau dakwah Nur Alim yang mengajarkan ajaran Alkitab tapi tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nur Alim ini adalah manusia luar biasa, berotak jenius, suaranya lantang jika berdakwah bagaikan banjir bandang yang meluluh lantakan setiap apa yang dilintasinya. Dan setiap dia berdialog, semua lawan dialognya habis semua ditumbangkannya. Dia sangat mampu menghafal banyak ayat-ayat Alkitab, juga menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran. Sehingga saudara-saudaraku muslim sangat yakin bahwa segala apa yang diajarkan oleh Nur Alim ini semuanya benar. Tapi saya orang Kristen tahu bahwa apa yang didakwakan, apa yang diajarkan itu terlalu banyak kebohongan di sana, terlalu banyak kesalahan di sana karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kebohongan besar yang saya lihat pada diri Nur Alim ini adalah dia tidak menunjukkan identitasnya yang benar. Mukanya saja pun tidak pernah diperlihatkan. Dia selalu menggunakan masker. Nama aslinya disembunyikan. Padahal nama aslinya adalah Nur Alim. Yang selalu dipakai adalah Zuma. Saya menduga, bisa saja salah, bisa saja benar. Dia kemungkinan ketakutan. Karena dalam setiap dakwanya, selalu menghina, selalu mengejek, selalu menista ajaran Kristen dan Alkitab. Kemungkinan dia takut dilaporkan oleh orang Kristen kepada polisi. Sehingga jika dia dicari polisi, tidak akan dapat ditangkap polisi. Karena apa? Tidak ada yang bernama Zuma. Yang ada adalah Nur Alim. Padahal ketakutan Zuma ini adalah ketakutan yang berlebihan. Orang Kristen tidak mungkin melaporkan Nur Alim ini ke polisi. Karena memang Kristen sejak dari dahulu kala selalu dihina, diejek dan diolok-olok orang dan dinista. Mari kita dengar Nur Alim berdakwah. Jadi pemaknaan kata assalam atau kata Islam yang berasal dari kata salimah yang maknanya adalah jelas selamat. Ini terbentuk dari kata aslamah yang artinya menyerahkan diri, tunduk patuh berserah diri kepada perintah Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, kebajikan, amal saleh, maka baginya pahala pada sisi Allah dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari makna kata nama agama Islam aja itu sudah terpatrit keselamatan itu di Islam. Itu yang pertama. Lalu kemudian terkait agama selamat ini, Allah kemudian memberikan legitimasi mutlak absolut, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu? Lagi-lagi Al-Quran bercerita tentang agama Islam atau agama selamat. Innad din indallahil Islam. Sesungguhnya ajaran, agama, jalan, kebenaran dan hidup di sisi Allah hanyalah Islam. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Innad dina indallahil Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan patokan pagar kepada ajaran Islam ini. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari jalan kehidupan selain daripada Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Islam membuka diri lalu memagari diri. Agamanya dijamin keselamatan, agamanya namanya keselamatan, agamanya ajaran rutinitasnya itu sudah ada legalitasnya, penamaan namanya punya legalitas, janji Allah punya memberikan legalitas, kemudian mereka diwariskan kepadanya surga Firdaus. Innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka orang Islam itu turunannya yang saleh dari golongan umat Islam itu sendiri. Kurang apa lagi konsep keselamatan ini? Jadi di Islam itu ketika urai yang tadi itu saya katakan ya, bahwa memang hanya Islam. Tak ada kelompok lain di luar Islam, hanya Islam yang selamat. Di luar Islam itu hanya
angan-angan saja. Karena Elohim tidak pernah menjanjikan kepada penyembah Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan kepada penyembahnya keselamatan. Itu tidak pernah. Hanya di Islam. Nur Alim. Itu kan baru hanya pernyataan. Coba kita dengar apa kata Profesor Dr. Egy Sujana tentang pernyataan. Kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Lagi juga, Islam ini kan baru muncul 1500 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga baru muncul 1500 tahun yang lalu. Kok tiba-tiba bisa membuat pernyataan seperti itu? Emang yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia adalah Tuhannya orang Yahudi. Mari kita baca kitabnya orang Yahudi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah orang Yahudi menciptakan langit dan bumi. Ayat 26. Berfirman Allah orang Yahudi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ternyata beribu-ribu tahun sebelum munculnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum munculnya Islam, Allah orang Yahudi atau Tuhan orang Yahudi telah selesai menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia. Nah, kalau yang menciptakan manusia itu adalah Tuhannya orang Yahudi, Allahnya orang Yahudi, kok bisa-bisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Islam yang tunduk kepada saya akan saya bawa ke Firdaus, surga sana? Dari mana jalannya? Manusia itu bukan dia yang menciptakan. Tuhannya orang Yahudi yang menciptakan. Manusia bukan miliknya. Ya mana bisa sembarang bawa kalau bukan milik kita. Itu kan baru pernyataan, Nur Alim. Nur Alim, di kampung kami ada yang bernama Sabar. Tapi kenyataannya dia tidak sabar. Di antrian, aturannya di belakang, langsung masuk ke depan sana, nyelonong ke sana. Artinya nama itu belum menjamin sama dengan kenyataan. Di kampung kami ada mobil merek Selamat. Ternyata dalam perjalanan dia tidak selamat. Jadi nama itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Jangan bahkan dulu ya, Nur Alim. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya, memperbaiki atau meluruskan ajaran dakwah Nur Alim. Sampai jumpa.